Jakarta 14 April 2023, tertanda advokat tokoh dan ulama Jabodetabek juga beberapa daerah lainnya: Ahmad Kozuluddin SH, Dr. Egy Sujana SH MSI, Ahmad Midan SH, Dr. Refli Harun SH LLM, Kiai Haji Islam Ma'arif, Ustaz Muhammad Yusuf Mata, Kiai Haji Mikdad Ali Aska LC, Ustaz Bukhari Muslim, Yuju Purwantoro SH MH, Dr. Andes Abdullah Al-Katir SH MMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti perjalanan kasus Suginur dan Bambang Tri, di mana menjelang sidang putusan Suginur ini, tentu semua orang menantikan kapan sidang putusan itu berlangsung, dan orang tentu penasaran bakal seperti apa nanti putusan majelis hakim terkait dengan tuntutan jaksa terhadap Suginur ini yang telah dituntut 10 tahun penjara. Kita tentu semua penasaran karena bagaimanapun juga kasus ini telah betul-betul menyita perhatian publik dan rakyat Indonesia, khususnya mereka-mereka yang selama ini memang selalu mempersoalkan kebijakan-kebijakan rezim Pak Jokowi. Dan Bambang Tri dan Suginur adalah orang yang kemudian masuk dalam pusaran polemik dugaan ijazah palsu itu, berawal dari mubahalah yang kemudian berujung pada ditersangkakannya Bambang Tri dan Suginur hingga kemudian ditahan dan dituntut 10 tahun penjara. Tetapi ada hal yang kemudian menjadi unik, di mana para simpatisan, para pendukung Suginur terus-menerus melakukan konsolidasi, melakukan upaya-upaya membangun opini agar Suginur itu kemudian dibebaskan. Dan kali ini ada hal yang kemudian cukup menarik, di mana para aktivis lagi berkumpul dan tagline dalam spanduk mereka itu adalah bebaskan Suginur. Ini adalah sebuah kosakata yang paling sering kita dengar dari kelompok-kelompok para pendukung Suginur, agar Sugi ini dibebaskan dan jangan ada pembungkaman terhadap ulama. Untuk lebih jelasnya kita akan simak bagaimana pernyataan dan statement para aktivis ini yang mengaku dirinya sebagai aktivis dakwah Islam yang menuntut agar Suginur ini kemudian dibebaskan. Mari kita simak sama-sama. Pertemuan pada hari ini adalah kita membicarakan tentang kasus saudara kita, guru kita, Ustadz Gus Nur, yang mana kita ketahui tadi sudah banyak panjang lebar diceritakan oleh para pengacara kita, para aktivis dan para wartawan nih, Bang Edi senior kita ini. Kita paham sudah bahwa semua ini hanya rekayasa, hanya settingan bagaimana caranya para aktivis dan para pejuang keadilan, para pejuang kebenaran ini bisa dibungkam. Sebenarnya itu saja Pak, intinya. Yang mana jelas-jelas sudah pertama Gus Nur ini dituduhkan tentang mubahalah, dan waktu itu saya sempat berpesan sama kawan-kawan, apabila Gus Nur dipanggil jangan hadir. Itu hanya trik. Karena apa? Kalau sudah hadir ditahan, mereka nggak capek-capek lagi. Tapi kalau tidak hadir dipanggil, kan harus beberapa kali panggilan, bukan begitu? Ya, beberapa kali panggilan pertama tidak hadir, panggilan kedua tidak hadir, panggilan ketiga baru bisa dijemputkan. Biar mereka capek, dan deliknya pun harus ada yang dilapor, harus ada yang melaporkan. Tadi seperti pengacara kita bilang, Ustadz Ahmad Al-Katiri, dan jelas jadi siapa itu biang keroknya. Tapi qadratullah memang seperti ini. Menjelang daripada putusan seorang aktivis muslim, seorang ulama yang coba untuk dikriminalisasi, maka kita menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap ulama, dan kita berharap hakim sebagai kepanjangan tangan Tuhan bisa memutuskan dengan sejernih-jernihnya tanpa takut tekanan,
tanpa takut intervensi, karena menjadi motto antum mudah-mudahan iskarinan au mutsyahida, hidup mulia atau mati syahid. Kalau seorang hakim sudah bisa memutuskan satu perkara dengan adil, maka Allah akan menjamin segala sesuatunya. Kuatkan hati sang hakim, bebaskan Gus Dur. Demi Allah, kita tidak akan pernah tinggal diam ketika ulama-ulama kita dikriminalisasi, ketika ulama-ulama kita dizalimi, ketika ulama-ulama kita selalu diintimidasi, diancam dan lain sebagainya. Maka kami tidak akan pernah tinggal diam, kami akan terus bergerak untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Akan saya bacakan pernyataan bersama. Jadi karena ini situasinya puasa, duduk saja, menyimak saja. Saya akan bacakan, nanti kita akhiri dengan takbir, dan di sini juga saya akan bacakan sejumlah tokoh-tokoh di berbagai daerah yang juga ikut menyetujui atas substansi atau materi pernyataan ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan bersama advokat, tokoh, dan ulama Jabodetabek, bebaskan Gus Dur, stop pembungkaman ulama, aktivis, dan dakwah Islam berdalih delik kabar bohong. Setelah mencermati keseluruhan fakta persidangan, memperhatikan keterangan saksi dan ahli, bukti-bukti, hingga setelah mendengar keterangan dari terdakwa baik Gus Dur maupun Bambang Tri, kami advokat, ulama, dan tokoh Jabodetabek dengan ini ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, aktivitas yang dilakukan oleh Gus Dur adalah aktivitas yang terkategori penyampaian pendapat di muka umum dan menjalankan ibadat dalam agama Islam, baik berupa dakwah amar ma'ruf nahi munkar maupun ketika membimbing sumpah mubahalah, yang kesemuanya adalah aktivitas yang sah, legal, dan konstitusional, hal mana telah dijamin konstitusi berdasarkan ketentuan pasal 28 dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, penyampaian pendapat di muka umum dan menjalankan ibadat dalam agama Islam baik berupa dakwah maupun mubahalah, baik dalam bentuk menulis buku dan mempublikasikan materi muatannya, melaksanakan aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi munkar, termasuk di dalamnya melakukan sumpah mubahalah, bukanlah kejahatan. Sekali lagi, termasuk di dalamnya melakukan sumpah mubahalah, bukanlah kejahatan. Karena itu aktivitas dimaksud bukan menyebar kebohongan yang menerbitkan keonaran, bukan menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, juga bukan penistaan agama, tidak melanggar pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasal 28 junto pasal 2 ayat 2 Undang-Undang ITE, juga pasal 156A KUHP sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Ketiga, hingga proses akhir pemeriksaan persidangan, tidak ada satupun ahli maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang pernah melihat atau mengetahui ijazah asli Jokowi, baik ijazah SD, SMP, SMA, dan S1. Karena itu segenap rakyat Indonesia memiliki hak atas kepastian keaslian ijazah asli presidennya agar tidak mewarisi legasi memalukan kepada generasi selanjutnya, karena republik ini tertuduh memiliki presiden berijazah palsu. Keempat, Presiden Jokowi sebenarnya memiliki kesempatan untuk membuktikan ijazah aslinya dalam proses persidangan. Namun sayang, hingga proses pemeriksaan saksi dan ahli selesai, ijazah asli Jokowi tidak juga dihadirkan di persidangan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, didasari atas keyakinan tidak terbuktinya tuduhan yang dialamatkan kepada Gus Dur, maka kami merekomendasikan agar majelis hakim yang memeriksa perkara dimaksud agar memberikan putusan yang adil dengan membebaskan Gus Dur atau setidaknya melepaskannya dari segala tuntutan. Jika tidak, kami khawatir putusan yang menghukum Gus Dur akan meruntuhkan wibawa peradilan dan memicu terjadinya pembangkangan rakyat. Lagi pula, pengadilan berkepentingan untuk mengeluarkan putusan yang adil untuk mengkonfirmasi lembaga yudikatif masih lurus dan steril dari pengaruh kekuasaan dan dapat dijadikan sarana untuk memberikan keadilan kepada segenap masyarakat pencari keadilan. Jakarta, 14 April 2023. Tertanda advokat, tokoh, dan ulama Jabodetabek, juga beberapa daerah lainnya: Ahmad Koziluddin SH, Dr. Egy Sujana SH MSI, Ahmad Midan SH, Dr. Refli Harun SH LLM, Kiai Haji Slamet Ma'arif, Ustadz Muhammad Yusuf Marta, Kiai Haji Mikdad Ali Aska LC, Ustadz Bukhari Muslim, Yugu Purwantoro SHMH, Dr. Andes Abdullah Al-Katir SHMH, Haji Sianwar SHMH, Kiai Ahmad Jainuddin, Ustadz Eka Jaya, Edi Mulyadi, Jali Pitung, Ustadz Muhammad Salman, Ustadz Iwan Saifullah, Novel Bamuk Minesa, Kiai Muhammad Asror Muzaki, Mojokerto, Kiai Heru Eliasa, Mojokerto, Kiai Toha Kholidi, Madura, Azam Kan Esa,
Cak Selamat Sugianto, Surabaya. Dr. Muhammad Taufik, SHMH, Solo. Dr. Andes Haji Muhammad Sani Alam Syah, SHMBL. Profesor Suteki, SHM Home, Semarang. Haji Zainal Mustafa, SPD, SHMH, Solo. Malkan Saniju, Mega Bintang, Solo. Muhammad Evan Medan, Kiai Haji Abdul Habib, Habib Umar Asgaf, Lampung. Ustadz Edi Asari, Lampung. Bunda Mary, Lampung. Ustadz Ferry Salim, Lampung. Ustadz Firman Syah, Lampung. Ustadz Farul Rozi, Lampung. Damai Hari Lubis, SHMH. Andika Dian Proseto, SHMH, Solo. Rian Dianto, SH, Solo. Waliana, SHMH, Solo. Muhammad Mughlasin, SHMH, Solo. R. Ahmad Nurrido Prabowo, SH, Solo. Agus Susilo Musli, SH, Solo. Nail Tiano, SH, Solo. Mahmud, SHMH, CLA. Riki Fatama Zaya Munte, SHMH. Kurnia Triroyani, SH. Ruslan Buton. Ustadz Mudrik Alhanan, Solo. Dr. Ramadhani Akron. Nur Widianto, S. Homs, Jogja. Kiai Haji Awid Masyuri. Kiai Haji Asron Harun, SHMKN. Abdul Hamid Malang. Akmal Kamil Nasution, SH, Kepri. Dr. Herban Kadir, SHMU. Ida Nur Haida Kusdianti, Banten. Haji Asrul Harun, SHMKN. Daeng Wahidin. Ustadz Ferry Kustanto. Gus Muhammad Abbas Jateng.